Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan daurah kali ini kita bisa bertatap muka saling bercengkrama secara virtual gitu. Meskipun secara virtual semoga tidak mengurangi rasa syukur kita gitu, karena jika bukan karena karunia Allah, bukan karena izin Allah, tentu kita tidak akan bisa sampai pada hari ini, sampai pada tahap ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah berjuang memperjuangkan kita sebagai umatnya gitu agar bisa keluar dari zaman jahiliyah hingga kita bisa merasakan Islam, menikmati Islam, menjalankan Islam itu dalam keadaan yang aman dan nyaman. Tidak terasa ternyata sudah 1 pekan ini gitu kita masuk di bulan Desember. Itu artinya kita sudah berada di penghujung tahun 2020 gitu ya. Ternyata waktu itu berjalan sangat cepat sekali, tidak mau tahu, nggak mau nungguin kita apapun kondisinya gitu ya. Meskipun mungkin kita masih banyak tugas yang harus diselesaikan, masih banyak PR yang numpuk, atau mungkin kita belum siap gitu masuk di tahun 2021 gitu. Jadi kalau kata pepatah Arab, al-waktu kasaifi, jadi waktu itu bagaikan pedang. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai mengatur waktu ini, kita sendiri yang akan terbunuh oleh waktu, kita yang akan binasa oleh waktu gitu. Oleh karena itu pada kesempatan daurah kali ini Ustadzah mau mengajak kalian anak-anak yang solih-solihah gitu ya untuk evaluasi sudah 1 tahun ini ngapain aja gitu ya selama di rumah, selama pandemi ini, apakah waktunya banyak digunakan untuk main-main HP tanpa tujuan yang positif, atau mungkin di rumah dihabiskan untuk tidur gitu ya, menguji kesabaran orang tuanya, di rumah enak-enak leha-leha, atau justru sebaliknya gitu, melakukan banyak hal di rumah jauh lebih positif Ustadzah gitu ya, bantuin orang tuanya jaga adik, ada yang kemarin Ustadzah dengar ada yang bantuin orang tuanya jualan gitu ya, luar biasa, Masya Allah gitu. Itu harus ditingkatkan gitu hal-hal positif yang sudah kalian capai selama di rumah gitu. Nah, Ustadzah mau mengajak kalian untuk, karena kita sudah mau masuk ke 2021 ya gitu, kita mau merancang 2021 itu kita mau ngapain aja gitu. Nah tapi Ustadzah sesuaikan dengan usia kalian gitu, kalian bisa berperan apa sih gitu, bisa menggunakan waktu itu dengan apa gitu, untuk apa gitu. Jadi Ustadzah mau ngasih tahu gitu, kalau ternyata remaja itu tugasnya itu bukan cuma sekolah dan sekolah gitu ya, berangkat pagi jam 7 sudah di sekolahan, pulang-pulang sore sudah maghrib sampai rumah, malam mengerjakan tugas, tahu-tahu sudah pagi lagi ke sekolah lagi gitu sampai hari Sabtu kayak gitu. Bukan seperti itu gitu. Jadi tugas perkembangan kalian sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak SMP, cakupannya jauh lebih luas dari itu, dari sekolah gitu. Kalian punya hal-hal yang harus diselesaikan di masa-masa kalian, karena kalau tidak selesai di masa remaja, di masa kalian gitu, kalian akan mengalami keterlambatan gitu. Nanti ketika dewasa mungkin sikapnya kok masih kayak anak SMP gitu, berarti mungkin masa SMP-nya ada yang hilang gitu ya, ada yang missing gitu. Nah di sini apa aja sih sebetulnya tugas kalian gitu? Ustadzah di sini menggunakan bahasa kalian ya, karena Ustadzah sudah melewati masa-masa remaja gitu, sudah 10 tahun yang lalu gitu, sudah lewat gitu. Ustadzah sudah punya tugas yang lain lagi gitu. Jadi kalau tugas kalian sebagai seorang remaja gitu, yang pertama adalah menyadari perubahan-perubahan fisik yang kalian alami gitu. Jadi masa remaja itu kan masa-masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Maka wajar kalau aspek kehidupan kalian itu ada yang berubah gitu. Salah satunya yaitu masalah fisik, dan itu harus disadari gitu. Harus peka dengan kondisi dirinya gitu. Jadi jangan sampai umurnya 13 tahun gitu tapi fisiknya tidak berkembang, tidak mengalami perubahan-perubahan tertentu gitu. Saya yakin kalian sudah paham gitu ya perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dengan diri kalian gitu. Dan fisik-fisik yang Allah sempurnakan dengan seiring berjalannya waktu, dengan seiring bertambahnya umur kalian, itu harapannya bisa diarahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa menambah tabungan amal kebaikan kita gitu. Terus tugas yang kedua adalah
harus mulai mandiri secara emosional gitu. Kalau dulu mungkin ketika anak-anak ada barang-barangnya yang hilang, ada tugas-tugas yang tidak selesai, habis main ya sudah gitu, ditinggal gitu aja. Harapannya ketika SMP sudah harus tumbuh kemandiriannya gitu, sudah bisa harus bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan, ya berani gitu minta maaf, berani untuk bertanggung jawab gitu ya. Atau mungkin ada masalah dengan teman ya diselesaikan gitu, bukan lari gitu, atau bukan nangis mogok sekolah sampai berhari-hari, tidak seperti itu gitu. Ustazah yakin anak-anak SMP IT Abu Bakar Full Day School ini insya Allah jauh lebih baik gitu ya, sudah jauh lebih matang secara emosi gitu. Kemudian tugas yang ketiga, ini yang biasanya yang paling anak-anak senangi gitu ya, karena memang tugas ini sebetulnya tidak terasa kayak tugas sekolah gitu ya, yang harus diingatkan sama mungkin Ustazah Nurika atau dengan Ustazah Nafis gitu ya, didikte tugasnya ini, besok pelajarannya ini gitu, silahkan belajar ini, tidak seperti itu gitu. Karena kalau tugas perkembangan itu ya sebetulnya jalan gitu aja, tapi ternyata tidak banyak orang yang tahu gitu. Nah, yang ketiga ini adalah berkaitan dengan bergaul dengan teman sebaya. Jadi menambah pertemanan. Tapi bukan sekedar tambah temennya gitu, tambah jumlahnya, tapi kualitasnya tidak bertambah, tidak seperti itu. Harapannya ketika kita menjalin pertemanan, menjalin persaudaraan itu memang ada goalnya gitu. Jadi kalau seorang muslim itu goalnya harus jelas, goalnya harus mengarah kepada kebaikan gitu ya. Entah kita yang terpengaruhi untuk melakukan kebaikan atau orang lain yang terpengaruhi oleh kita gitu, untuk melakukan kebaikan. Di Quran surat Al-Hasyr ayat 9 sudah bacakan gitu ya, ini kaidah pertemanan gitu yang Allah anjurkan gitu ya, yang Allah tuliskan di Al-Hasyr ayat 9. Sudah bacakan artinya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman terlebih dahulu sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, mereka atau orang Ansor ini mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Dan mereka orang Ansor ini tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang telah mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Dan orang-orang Ansor mengutamakan orang-orang Muhajirin atas dirinya sendiri. Sekalipun orang Ansor ini memang juga butuh, sekalipun mereka juga dalam kondisi yang sulit. Dan barang siapa yang Allah pelihara dari sifat kikir atas dirinya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung gitu. Jadi kalau dari ayat 9 surat Al-Hasyr ini kita bisa mengambil hikmah gitu ya, bisa mengambil kesimpulan bahwa kaum Ansor ini memang memiliki sifat yang sangat terkenal, yaitu sifat itsar, mendahulukan kepentingan orang lain dari segi duniawi gitu atas kepentingan dirinya sendiri. Meskipun mungkin mereka juga butuh gitu, meskipun mereka mungkin juga sedang menghadapi kesulitan gitu, tapi mereka mengutamakan kaum Muhajirin, mengutamakan orang lain, mengutamakan saudaranya, seperti itu. Jadi begitu sampai di Madinah, kaum Muhajirin ini langsung ditolong oleh kaum Ansor gitu. Dan kaum Ansor ini betul-betul berlomba-lomba memberikan apa-apa yang mereka miliki gitu, apa-apa yang terbaik yang mereka miliki mereka kasih ke kaum Muhajirin gitu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad al-Ansori. Jadi waktu itu Sa'ad al-Ansori ini adalah seorang yang kaya raya, punya 2 istri gitu ya. Si Sa'ad ini menawari Abdurrahman gitu, Abdurrahman, kamu mau nggak nikah sama istriku? Kalau memang kamu mau, akan aku ceraikan istriku untuk engkau nikahi gitu ya. Tapi Abdurrahman ini bukan tipe orang yang aji mumpung gitu ya, temannya baik terus dimanfaatkan, tidak seperti itu gitu. Abdurrahman juga tahu diri gitu, sudah ditolong, sebaiknya tidak aji mumpung juga gitu, bukan dikasih hati minta jantung, tidak seperti itu. Jadi Abdurrahman menolak dengan cara yang halus gitu, tunjukkan aku mana arah pasar gitu. Nah disitulah Abdurrahman bin Auf ini berdagang, hingga seiring berjalannya waktu Abdurrahman itu berhasil menjadi saudagar yang kaya gitu ya, punya banyak materi, dan beliau juga sedekahnya luar biasa gitu. Nah dari kisah-kisah yang tadi sudah Ustazah bacakan, harapannya bisa memberikan gambaran kepada anak-anak gitu ya, yang namanya remaja seumuran kalian itu sedang senang-senangnya gitu, sedang tumbuh-tumbuhnya, sedang mekar-mekarnya, sedang senang-senangnya mengeksplor banyak hal gitu ya, sedang senang temenan sama ini itu gitu, memperbanyak pertemanan. Tapi harapannya bukan hanya temennya yang banyak, tapi kualitasnya juga meningkat, kualitas pertemanannya. Kita betul-betul tahu teman kita itu
sukanya apa, kesulitannya apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan kesulitan teman-teman kita ini. Jadi pertemanan yang memang ada isinya gitu, bukan pertemanan yang jalan-jalan, makan-makan, ketawa ketiwi gitu ya, tapi tidak jelas gitu tujuannya apa. Itu. Kemudian tugas yang keempat itu adalah mencari role model. Jadi role model ini adalah bahasa gampangnya adalah idola gitu ya. Sudah beberapa kali melihat teman-teman kalian terutama yang akhwat gitu ya sering posting-posting tentang artis-artis dari negara sebelah gitu, atau mungkin mengidolakan guru-gurunya, mengidolakan kakak kelasnya. Tidak apa-apa, tidak masalah, asal memang mereka yang kalian idolakan gitu bisa mendorong kalian gitu untuk menjadi pribadi yang lebih taat, lebih bertakwa gitu, lebih banyak positifnya dibanding dengan hal-hal negatifnya gitu. Tapi sebetulnya kita sebagai seorang muslim sudah punya tauladan, sudah punya contoh, sudah punya idola gitu ya, sudah punya pedoman gitu dari mulai lahir sampai beliau wafat gitu. Nabi Muhammad itu didaulat oleh Allah gitu agar kehidupannya itu bisa dicontoh oleh umatnya gitu. Kalau ternyata kita masih bingung mencari-cari idola gitu ya, mungkin memang kita baca-baca sirahnya masih kurang gitu dan harus ditambah lagi gitu. Dulu kalau Nabi Muhammad usia 12 tahun itu sudah ikut pamannya berdagang karena beliau yatim piatu ya gitu. Jadi betul-betul dari kecil itu hidupnya sudah berjuang keras kayak gitu. Nah, kalian bisa mencontoh kayak gitu. Di usia 12 tahun bisa apa? Ya nggak harus dagang gitu, tapi silahkan potensi apa yang kalian miliki bisa dimaksimalkan di usia-usia sekarang gitu. Mumpung memang kalian belum mikir selain belajar gitu ya. Meskipun belajar itu tadi konteksnya tidak cuma di sekolahan gitu. Terus ada lagi dari kalangan sahabat itu Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam ini di usianya 16 tahun sudah berinisiatif gitu ya, mewakafkan rumahnya gitu untuk dijadikan pusat kegiatan dakwah gitu. Mungkin kalau sekarang kayak kegiatan TPA, kegiatan kajian, remaja masjid, terus Karang Taruna seperti itu. Saya kemarin mendapati ada salah satu dari teman kalian gitu ya yang aktif jadi remaja masjid. Nah, itu silahkan untuk terus istiqomah dan ditingkatkan lagi. Mungkin ada beberapa kalian juga yang masih bingung gitu ya, masa remajanya ngapain gitu, apa-apa masih minta dilayani, ayo segera bangkit kayak gitu ya, segera berbenah gitu, karena ya itu tadi gitu, waktu itu tidak pernah mau menunggu kita gitu, meskipun kita belum siap, kita masih leha-leha gitu, waktu itu akan terus berjalan gitu. Nanti kalau kita terlalu lama lalai gitu ya, tiba-tiba sudah 2021, tiba-tiba sudah SMA, tiba-tiba sudah menjadi anak kuliah gitu, padahal dulu masa remajanya tugas-tugas perkembangannya ini belum selesai gitu. Nah, itu akan jadi masalah, nanti akan itu terjadi kelambatan gitu ya, umurnya sudah SMA tapi perilakunya kok masih SMP gitu ya, tugasnya nggak selesai masih nangis gitu, ada masalah sama temen, sindir-sindiran di medsos gitu, bukan berusaha untuk menyelesaikan atau mogok sekolah sampai berhari-hari hanya karena ada masalah sama temennya. Semoga tidak seperti itu gitu. Terus tugas yang selanjutnya adalah belajar untuk menerima diri sendiri gitu ya. Ternyata menerima diri sendiri itu ternyata tidak mudah bagi sebagian orang, karena kita lebih mudah menerima orang lain gitu ya, pengen menjadi orang lain gitu hingga lupa menjadi diri sendiri, padahal I'm okay, you are okay gitu. Jadi kita punya kelebihan dan kekurangan, orang lain pun juga seperti itu gitu. Jadi harus mulai sadar dengan kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan kepada kalian gitu. Potensi apa sih yang Allah titipkan kepada kalian gitu ya, diasah gitu ya. Nggak bisa ketika kita mengasah potensi-potensi kita, kelebihan-kelebihan kita itu nggak langsung bim salah bim gitu ya, kun fayakun sehari langsung jadi. Butuh jam terbang yang tinggi gitu, butuh ketelatenan gitu yang luar biasa gitu. Terus harus pede juga sama kemampuan yang dimiliki. Jadi kita dilahirkan di dunia itu bukan tanpa tujuan. Tentu kita punya peran masing-masing yang tidak bisa digantikan oleh orang lain gitu. Karena setiap manusia itu unik gitu ya. Meskipun kalian mungkin kembar gitu atau saudaraan, itu pun juga biasanya akan tetap ada perbedaan di situ. Jadi harus tetap pede dengan kemampuan yang dimiliki gitu ya. Terus yang terakhir adalah
tugas kalian yang terakhir adalah belajar untuk memiliki kontrol diri yang bagus gitu. Kalau mungkin kemarin ada yang masih jadi orang yang pemarah, temperamen gitu ya, kesenggol temennya dikit langsung banting pintu, langsung jambak temennya. Semoga kedepannya bisa jauh lebih sabar, jauh lebih toleran sama orang lain gitu ya, karena kita dengan orang lain, kalian dengan teman kalian itu punya perbedaan gitu, berangkat dari latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, menghabiskan masa belajarnya mungkin dulu juga di tempat yang berbeda. Nah, makanya di situ kita dituntut gitu ya untuk latihan sabar, belajar toleransi, belajar empati gitu. Atau mungkin masih ada yang tipe-tipe yang baperan gitu, gampang sedih, sebentar-sebentar baper, sebentar-sebentar tersinggung, sensitif dengan orang lain gitu. Ayo mulai dari hari ini, mulai sekarang sampai seterusnya kita janji sama diri kita sendiri gitu untuk jadi pribadi yang lebih happy gitu ya. Sayang sekali gitu, masa remaja itu kan masa-masa emas gitu, kalian bisa belajar banyak hal tanpa harus mikir kerja gitu, tanpa mikir yang lain gitu, kalian bisa memaksimalkan peran-peran kalian itu. Oke, beberapa hal yang Ustazah sudah sampaikan tadi semoga bisa menjadi pedoman kalian gitu ya untuk menutup tahun ini dan menyambut tahun baru Masehi tahun 2021 gitu ya. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi tahu gambaran ke depan itu mau seperti apa, mau menjadi apa gitu ya, mau gimana menghabiskan waktunya gitu. Saya kira cukup sampai sini dulu materi daurah kali ini, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi bahan muhasabah sekaligus itu tadi pedoman. Itu jangan lupa untuk selalu meningkatkan iman dan imun kita gitu, saling mendoakan, saling menasehati dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk terus berbenah diri. Ustazah minta maaf apabila dalam menyampaikan materi ini atau sejak kita berinteraksi gitu ya, dulu pertama kali ketemu sampai hari ini Ustazah banyak kesalahan, ya tentunya banyak salah gitu karena Ustazah banyak bicara di depan gitu. Biasanya yang banyak bicara itu berpotensi melakukan kesalahan yang lebih besar gitu. Ustazah minta maaf, Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.